Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan UMN Al-Wasliyah mengadakan visiting lecturer dengan mengundang narasumber dari University Teknologi Mara Malaysia. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa tentang berwirausaha di era digital. UMN Al-Wasliyah mengadakan visiting lecturer pada tanggal 27 Juni 2022 di kampus Syekh Muhammad Yunus. Kegiatan kali ini mengundang narasumber dari University Teknologi Mara Malaysia dengan tema Digital Literacy for Students Toward Society 5.0, Understanding Socio-Technopreneurship. Visiting lecturer ini dihadiri oleh Rektorat, Dekanat, Kaprodi, dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Dr. Siti Hafsah binti Zulkarnain, narasumber pada visiting lecturer kali ini pada awalnya menjelaskan mengenai literasi digital. Beliau mengatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Beliau juga menjelaskan banyak sekali keuntungan yang didapat jika kita mampu melakukan literasi digital, seperti menghemat waktu, menghemat uang, selalu terkoneksi dengan orang lain, membantu pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Ada 4 pilar dalam literasi digital, yaitu keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Di era Society 5.0, sejumlah besar informasi terakumulasi di dunia maya. Data-data ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau AI, dan hasil analisisnya dikembalikan kepada manusia dalam berbagai bentuk. Beliau menjelaskan, sebagai seorang pengusaha, sociopreneur bukan hanya memiliki kemampuan literasi digital yang baik, tapi juga harus memiliki kemampuan pantang menyerah dan terus berusaha. Karena melalui ide-ide yang mereka terapkan, perubahan signifikan dapat terjadi di lingkungan dan masyarakat. Meskipun seorang pengusaha dapat menggagas ide bisnis sendiri atau bersama-sama dengan sesama pemilik bisnis, pengusaha juga tetap membutuhkan peran masyarakat untuk bersama-sama menghasilkan solusi. Dr. Siti Hafsah merasa sangat senang dapat menjadi narasumber di kegiatan visiting lecturer kali ini, dan beliau berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berjaya menjalankan program bersama dengan Universitas Muslim Al-Wasliyah, bersama dengan dosen dan juga mahasiswa. Program sehari kita berbicara tentang digitalisasi dan pendekatan yang telah dibawa oleh saya pada hari ini bersama dengan mahasiswa telah mendapat sambutan yang sangat baik, dan saya berharap program seperti ini akan dapat kita jalankan lagi di masa hadapan. Dan saya doakan semoga universiti ini terus berjaya di masa akan datang dan semoga kita berjumpa lain. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah juga merasa sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini karena banyak sekali ilmu baru yang bisa mereka peroleh. Selain itu, kegiatan seperti ini juga sudah dirindukan oleh mahasiswa mengingat selama 2 tahun belakangan kegiatan hanya dilakukan secara daring karena mewabahnya virus COVID-19. Oke, jadi menurut saya visiting lecturer pada hari ini itu sangat bermanfaat sekali, di mana kita akan membahas bagaimana kemajuan teknologi pada saat ini dan menjadi mahasiswa serta penerus generasi bangsa yang tidak gaptek atau tidak gagap pada teknologi saat ini. Iya, saya rasa perlu Kak, karena kompetensi kita nantinya juga berkaitan dengan digital. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangan digital pada tahun ini. Ya, jadi Kak, di sini kita membuka pengetahuan kita, pola pikir kita menjadi tidak sempit lagi, bahwasannya teknologi itu sangat amat penting, terutama bagi karir kita pada kedepannya, seperti itu. Dari kampus Syekh Muhammad Yunus, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya diversifikasi pangan. Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum di ruang rapat Abdul Halim Harahap pada hari Selasa 28 Juni 2022.
Kuliah umum kali ini mengundang 2 orang dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas sebagai narasumber, yaitu Bapak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Irfan Suliansyah MS. Topik yang dibahas yaitu mengenai diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah mengenai pentingnya diversifikasi pangan terutama di masa pandemi. Di kuliah umum kali ini, Bapak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS menyampaikan bahwa kondisi global mengalami krisis pangan. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19, perang Rusia dan Ukraina, serta kondisi iklim yang tidak menentu. Krisis pangan ini menyebabkan harga beberapa komoditas pangan di Indonesia seperti jagung, gandum, dan kedelai terus naik karena stok menipis. Pada kesempatan ini pula beliau menyampaikan bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari krisis pangan yaitu melakukan diversifikasi pangan. Mengingat Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Masyarakat dapat mulai mengganti makanan pokok yang semula mengonsumsi beras dan gandum menjadi sagu, jagung, pisang, singkong, kentang, dan talas. Pertama tentu kita harus komit untuk diversifikasi pangan ini dalam mengantisipasi krisis pangan ke depan. Nah, solusinya tentu bagaimana kita memperdayakan pangan lokal yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan juga salah satu pangan lokal yang cukup potensial yang ada kita yaitu adalah sagu. Nah, ini cukup banyak potensinya, kita nomor 1 di dunia produksi sagu. Kenapa sagu ini tidak kita sosialisasikan dari awal? Kita kenalkan dengan pangan-pangan lokal, dengan tepung-tepungnya mulai dari bayi ataupun dari TK, sehingga ini bisa tersosialisasi dan ini memudahkan. Nah, tinggal lagi kebijakan dari pemerintah. Kalau ini dilakukan untuk krisis pangan kita termasuk aman karena karbohidratnya juga tinggi dan keuntungan dari sagu itu juga indeks glikemiknya itu rendah sehingga ini tidak meningkatkan bagi yang diabetes itu. Nah, sehingga ini suatu solusi yang sangat pas dan tepat untuk Indonesia dan produknya juga sangat banyak pangan-pangan makanan yang bisa dihasilkan dari sagu. Ya tentu kita berharap kepada pengambil kebijakan untuk bisa menjalankannya dan kita dari perguruan tinggi siap membantu dalam bentuk penelitian-penelitian sehingga apa yang kita inginkan kemandirian pangan itu memang tercapai hendaknya, terutama terhadap ketahanan pangan dan itu berdiri di kaki sendiri tanpa mengimpor semua produk-produk pertanian khususnya itu pangan yang kita. Narasumber berikutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Irfan Suliansyah MS. Beliau menyampaikan materi mengenai potensi tanaman sagu. Dijelaskan bahwa tanaman sagu dapat tumbuh di lahan gambut. Tanaman sagu bersifat menyimpan air sehingga menjadi solusi untuk mencegah kebakaran lahan gambut. Daun tanaman sagu merupakan pemasok oksigen tertinggi di lahan gambut. Selain itu, daunnya dapat dianyam menjadi atap, dinding rumah, keranjang, dan tikar. Getah tanaman sagu dapat digunakan sebagai perekat atau lem dan masih banyak lagi olahan yang dapat dilakukan dengan tanaman sagu. Pada kesempatan kali ini beliau juga memberikan data yang menunjukkan bahwa 83% lahan sagu dunia ada di Indonesia, serta potensi sagu Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangan 1 miliar penduduk. Sagu dapat dipakai sebagai alternatif untuk menekan konsumsi beras dan terigu. Masyarakat dapat memanfaatkan sagu menjadi bahan pangan, bahan baku industri, dan bahan baku energi. Selain dapat membantu diversifikasi pangan, sagu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menjadi sumber energi, mencegah darah tinggi, memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, menjaga tubuh agar tetap dingin, dan masker wajah alami. Kenapa harus sagu? Yang pertama, sagu tanaman asli Indonesia. 85% sagu di dunia ada di Indonesia. Luasnya sekitar 6,5 juta hektar. Dengan 6,5 juta hektar, itu bisa memenuhi sekitar 1 miliar penduduk. Artinya dengan hanya 1,2 juta hektar, seluruh kebutuhan karbohidrat
masyarakat Indonesia sudah bisa terpenuhi. Sagu itu penghasil karbohidrat yang tertinggi dibandingkan tanaman-tanaman penghasil karbohidrat yang lain seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sehingga sagu itu sangat potensial menjadi tanaman pangan yang bisa dibanggakan di Indonesia. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah membiasakan diri untuk membuat atau mengkonsumsi sagu gitu ya. Dan memang harus dibekali dengan pengetahuan bagaimana memasak sagu yang notabene-nya itu harus bisa dengan nyaman dimakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, seringkali kan yang masyarakat Indonesia yang Indonesia Timur lah yang hanya mengkonsumsi sagu untuk kebutuhan karbohidratnya, dan itu kan bisa diperluas gitu. Jangan selalu yang didengung-dengungkan adalah beras gitu lah. Sekarang diubah sagu dan sagu terus gitu. Sehingga kebutuhan sagu itu dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, dan masyarakat yang lebih penting adalah masyarakat terbiasa. Ya, jadi kata-kata terbiasa itu menjadi penting dan itu harus disosialisasikan setiap waktu. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Selain kuliah umum, pada kesempatan kali ini juga UMN Al-Wasliyah menjalin MOU dengan Universitas Andalas, serta Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah menjalin MOA dengan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Harapannya dengan diadakannya kuliah umum di Universitas Muslim Nusantara, khususnya di Fakultas Pertanian dengan Universitas Andalas, itu akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan di Fakultas Pertanian dan Universitas Muslim Nusantara umumnya, dan akan membangun kampus merdeka yang sekarang ini lagi giat-giatnya kita bersama untuk dilakukan. Jadi dengan adanya kuliah umum ini kita juga melakukan kerjasama secara fakultas dan universitas untuk memberikan kontribusi dalam tridharma perguruan tinggi yang lebih banyak lagi. UMN Al-Wasliyah memilih menjalin kerjasama dengan Universitas Andalas karena Universitas Andalas merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Sumatera. Pertama ya, Universitas Andalas itu salah satu universitas terbaik di Sumatera, khususnya universitas negeri ya. Kemudian di Universitas Andalas juga sudah terakreditasi A, sehingga kita bisa banyak belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita sebagai kampus swasta untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.